Hey guys, what's up, Lin Squad? Selamat datang kembali di channel Rudy Wepa. Dan di video kali ini aku akan kembali bercerita lagi tentang kisah-kisah horor, mistis, misteri, dan lain sebagainya yang kita sebut ini sebagai draw story versi Facecam ya. Jadi nanti akan ada ilustrasi digitalnya di sebelah sini atau sebelah sini lah. Dan buat kalian yang sering nanya-nanya kenapa aku nggak buat video draw story kayak dulu lagi, padahal ini sudah aku bahas berkali-kali di video sebelumnya. Aku jelaskan sekali lagi kalau video draw story yang gambar manual itu uploadnya 1 kali seminggu guys. Jadi tungguin aja 1 kali seminggu aku bakal upload video draw story gambar manual itulah ya. Sedangkan kekosongan-kekosongan hari lainnya itu akan diisi dengan konten-konten lain seperti video game, vlog maupun ini salah satu jenis konten yang akan mengisi kekosongan itu ya. Jadi draw story itu cuma 1 kali seminggu. Tungguin aja lah intinya lah ya. Ya, begitu aja. Semoga kalian tidak tanya-tanya lagi tentang video draw story. By the way, ini belum ada namanya juga apa. Sampai sekarang nggak ada namanya konten ini ya. Oke, kita akan langsung saja mulai untuk video hari ini. Kita akan bercerita tentang misteri pesawat yang hilang, guys. Ya, pastinya sebagian dari kalian sudah pernah naik pesawat. Tapi aku jujur aja aku nggak pernah naik pesawat ya. Ini sumpah. Sumpah aku nggak pernah sekalipun naik pesawat karena selama hidupku aku nih tinggal di Kalimantan Timur dan aku belum ada rencana kayak keluar pulau gitu. Aku nggak ada rencana sama sekali, belum ya saat ini belum, nanti memang ada rencanaku. Tapi untuk saat ini aku belum pernah sekalipun naik pesawat. Mungkin waktu kecil pernah kali, tapi nggak pernah juga sih ingatku ya. Kayaknya nggak pernah aku naik pesawat gitu loh. Jadi aku nggak tahu rasanya di pesawat tuh seperti apa. Tapi dari yang kulihat di vlog-vlog orang atau dari cerita-cerita orang, kalau naik pesawat itu katanya cukup menyeramkan karena ya walaupun safety ya, pesawat itu kan memang safety. Tapi katanya kalau nabrak awan gitu kayak gede-gede gitulah apa sih istilahnya, kayak goyang-goyang gitu, kayak mau jatuh lah, mau apalah. Dan banyak juga kasus-kasus pesawat yang jatuh, entah itu menabrak gunung, entah itu karena kendala mesinnya jatuh ke laut, jatuh ke hutan. Banyak banget kasus-kasusnya, sampai sekarang pun masih banyaklah kasus-kasus tentang pesawat yang jatuh, yang hancur, mengalami kecelakaan, bahkan ada yang di udara juga. Tapi kali ini aku tidak akan membahas tentang pesawat-pesawat yang jatuh, melainkan pesawat-pesawat yang hilang guys. Ya, kalau pesawat-pesawat jatuh itu memang banyak ada buktinya juga, tapi pesawat hilang, yang hilang ini, yang tidak ditemukan ini, itu masih menjadi misteri gitu. Jadi kita akan bahas tentang misteri-misteri pesawat yang hilang dan kembali setelah puluhan tahun kemudian. Setelah aku melakukan riset tentang pesawat-pesawat yang hilang ini, aku menemukan 2 cerita pesawat hilang yang sangat menarik, yang sangat misterius dan penuh kontroversi juga. Nama pesawatnya yang pertama adalah pesawat PANAM 914 atau PANAM 914, dan pesawat yang kedua yaitu pesawat Santiago 513. Dan pesawatnya ini menghilang tuh bukan menghilang sehari 2 hari ya, menghilangnya puluhan tahun guys, bahkan sampai 37 tahun. Dan pesawat Santiago itu kalau tidak salah hilangnya 35 tahun, dan saya akan bahas di sini. Pesawat pertama yang akan saya bahas adalah pesawat PANAM 914. Jadi cerita ini dimulai pada tanggal 2 Juni tahun 1955. Jadi pada saat itu pesawat PANAM 914 ini membawa penumpang sekitar 57 penumpang dan 6 orang awak pesawat. Dan dia itu terbang dari kota New York menuju Miami, Florida. Tidak lama setelah lepas landas, tepatnya 3 jam setelah penerbangan dari kota New York, pesawat PANAM 914 ini tidak juga sampai ke lokasi tujuannya. Dia nggak kembali dan bahkan pesawat ini tiba-tiba saja menghilang dari radar. Padahal pada saat itu cuacanya sangat cerah, nggak ada hujan, nggak ada badai sama sekali. Tapi tiba-tiba saja pesawat ini menghilang seperti ditelan oleh langit. Dan yang menjadi misteri, pesawat ini tuh tidak ada tanda-tanda kecelakaan sama sekali. Jadi orang tuh mengira kalau pesawat ini mengalami kecelakaan, terus jatuh gitu, jadi hilang dari radar. Tapi ternyata setelah dicek lagi tidak ada tanda-tanda kecelakaan sama sekali. Cerita ini pun langsung tersebar di berbagai media, di berbagai televisi
televisi juga, dan diberitakan bahwa pesawat PNAM ini menghilang secara misterius dan tidak juga ditemukan. Cerita ini pun akhirnya menjadi cerita yang paling heboh pada saat itu, bahkan hampir semua stasiun televisi memberitakan cerita ini. Bahkan para pakar-pakar pun meneliti ini bagaimana bisa hilang pesawatnya gitu, kenapa? Bagaimana caranya ini pesawat kemana gitu, salah jalan kah dia, atau dia tersesat kah, atau apa gitu. Jadi masih menjadi misteri, jadi menjadi bahan pembicaraan banyak orang pada saat itu. Tim pencari pun akhirnya dikerahkan untuk membuktikan apakah pesawat ini mengalami kecelakaan atau tidak, terutama di daerah laut, karena banyak orang yang berpendapat bahwa pesawat ini mengalami kecelakaan dan jatuh ke dasar laut sehingga bangkai pesawatnya tidak ada. Nah, setelah melakukan pencarian selama berhari-hari, tim penyidik itu pun akhirnya menyimpulkan bahwa pesawat PNAM 914 mengalami kecelakaan. Padahal pada saat itu mereka tidak menemukan adanya bukti-bukti pesawat kecelakaan. Tidak ada bukti apapun, bahkan mereka tidak menemukan adanya bangkai pesawat di dasar laut. Mereka juga tidak menemukan ada korban, kayak mayat-mayat korban, tidak ada sama sekali. Tidak ada reruntuhan dari, bukan reruntuhan sih, nggak ada serpihan-serpihan pesawat gitu loh. Kalau pesawat ngalamin kecelakaan pasti ada yang timbul-timbul gitulah, apapun itulah ya, pasti ada gitu bekas-bekasnya. Ini nggak ada sama sekali guys, karena pada saat itu mereka itu udah nggak tahu lagi nih pesawat kemana. Dan untuk meredakan kehebohan pada saat itu, mereka akhirnya menyimpulkan kalau pesawat itu mengalami kecelakaan dan jatuh ke dasar laut ya. Sebenarnya itu tidak terjadi seperti itu ya, jadi kayak pembohongan publik lah intinya. Setelah kasus ini ditutup, para keluarga korban tuh awalnya sangat marah sekali, sangat tidak terima dengan apa yang terjadi kepada anggota keluarga mereka yang kebetulan ada di dalam pesawat itu ya. Jadi pihak pemerintah atau pihak dari bandara penerbangan itu, dia memberikan kompensasi, kayak dikasih uang gitu, kompensasi dari keluarga-keluarga mereka yang ada di pesawat gitu. Dan juga dilakukan pemakaman gaib untuk semua penumpang dan semua awak pesawat yang ada di pesawat PNAM 914. Jadi semuanya dimakamkan secara gaib gitu lah ya. Singkat cerita, hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun berganti tahun lagi. Jadi udah bertahun-tahun setelah kejadian itu, kasus tentang hilangnya pesawat PNAM 914 ini pun akhirnya sudah tidak diberitakan lagi oleh media. Bahkan pihak keluarga korban pun sudah mengikhlaskan kepergian keluarganya itu, yang konon katanya sudah meninggal akibat kecelakaan di dalam pesawat. Dan ternyata secara mengejutkan pada tahun 1992, pesawat PNAM 914 yang dinyatakan hilang ini muncul kembali tepatnya setelah 37 tahun kemudian. Dan bukannya mendarat di Bandara Miami, Florida, pesawat ini justru muncul di Bandara Internasional Zion Bolivar di Casas, Venezuela, Amerika Serikat. Aku nggak tahu itu penyebutannya benar atau tidak, jadi nanti akan aku tulis saja di sini. Jadi ceritanya pada saat itu ada seorang pria bernama Juan de la Porte yang sedang bertugas untuk mengatur lalu lintas di udara, dan dia melihat ada sesuatu yang aneh. Para pihak bandara pada saat itu sangat kaget setelah datangnya pesawat yang entah berantah dari mana dan mendarat di bandara itu guys. Padahal dari radar pendeteksi pesawat tidak terdeteksi sama sekali kalau ada pesawat yang akan mendarat. Jadi mereka bingung, ini ada apa sih? Bahkan Juan itu sampai bertanya-tanya, ini dia yang membuat kesalahan atau memang sistemnya yang rusak gitu loh. Ini ada apa gitu, kenapa tiba-tiba ada pesawat yang entah berantah mendarat gitu. Dan itu kejadian itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi Juan takut kalau dia berbuat salah ya. Jadi dia tuh memeriksa kembali, dia cek kembali sistemnya apakah ada yang salah atau dia yang keliru. Dan setelah beberapa menit memeriksa, Juan pun memastikan bahwa tidak ada kesalahan sistem sama sekali. Semuanya berjalan dengan lancar. Jadi ini pesawat dari mana gitu, dan ini pesawat apa, karena dia terlihat sangat kuno ya pesawatnya. Jadi Juan bertanya-tanya,
ini apa yang terjadi pada dunia ini ya? Ini kenapa gitu loh? Karena pesawat ini sangat misterius dan mencurigakan, jadi pihak bandara itu nggak berani untuk mendekati pesawat itu, apalagi membukakan pintu untuk mereka. Jadi mereka hanya bisa mendengarkan suara dari pilot dan juga kopilot di pesawat itu melalui radio yang terhubung ke bandara. Jadi percakapan mereka itu terhubung ke bandara. Dan untuk berjaga-jaga, pihak bandara ini merekam suara mereka, jadi merekam percakapan itulah ya. Dan di percakapan itu terdengar bahwa mereka berdua ini, pilot dan kopilot ini, tampak kebingungan guys. Jadi dia bertanya-tanya kayak, ini kita ada di mana gitu loh. Bukannya kita terbang dari kota New York menuju Miami, Florida, kok kita sampai sini gitu. Mereka bertanya-tanya ya. Dan apalagi pihak bandara, mereka lebih kebingungan lagi kayak, ini kenapa pesawat ini ada gitu loh. Jadi mereka lebih bertanya-tanya lagi kenapa ada pesawat usang yang sudah tua. Bahkan pesawatnya ini masih menggunakan baling-baling ya, bukan menggunakan turbin pesawat itu, bukan ya. Mereka masih menggunakan baling-baling guys. Setelah pesawat itu mendarat, pihak bandara pun akhirnya mencoba berkomunikasi dengan pilot dan kopilot yang ada di pesawat tersebut. Si pilot pun akhirnya menjelaskan bahwa mereka tuh seharusnya sampai di bandara Miami, Florida, tepatnya pada jam 9.55 dan di tanggal 2 Juli tahun 1955. Si pilot juga menjelaskan kalau di tengah perjalanan itu mereka tuh sempat salah arah gitu, kayak salah arah, dan mereka tuh kayak tersesat saat di udara, dan dia tuh mencoba untuk kembali ke jalur yang sebenarnya. Tapi tiba-tiba saja mereka kayak melewati awan kayak awan tebal gitu, dan langsung sampai ke bandara tersebut gitu ya. Jadi dia tuh bingung kenapa bisa sampai di situ, padahal jaraknya itu sangat jauh sekali dengan Miami, Florida ya. Jadi sangat tidak nyambung gitu loh. Jadi kayak mereka ini kayak melewati dimensi gitu guys. Setelah si pilot menjelaskan secara detail apa yang terjadi pada pesawat mereka, Juan yang mendengarkan itu hanya bisa terdiam. Dan dengan tubuh yang gemetar, si Juan mengatakan bahwa mereka saat ini tidak berada di tahun 1955, melainkan di tahun 1992, yang berarti itu sudah 37 tahun setelah kejadian tersebut. Setelah diberitahu bahwa itu sudah tahun 1992, tentu saja pilot dan kopilot yang ada di pesawat itu sangat kebingungan, dan mereka juga tidak percaya dengan ucapan dari Juan. Jadi Juan ini kayak menyuruh mereka untuk turun dulu gitu, turun dulu, nanti kita diskusikan lagi apa yang sebenarnya terjadi. Yang penting mereka tuh harus turun dulu, penumpangnya juga harus diturunkan dulu, jadi kayak dievakuasi gitu, dan ya biar bisa berkomunikasi lebih baik lah, karena susah juga ya berkomunikasi lewat radio dan sama-sama bingung. Jadi mereka tuh nyuruh, pihak bandara nyuruh mereka untuk singgah dulu sebentar. Tapi pilot dan kopilot ini curiga gitu kalau mereka tuh dibohongin. Mereka tuh curiga kayak, ini kayaknya kita ditipu nih, kayaknya kita nih akan diapa-apain gitu kalau kita turun. Jadi pihak dari pesawat tersebut tuh malah lepas landas guys. Jadi mereka malah terbang lagi karena takut ya, karena takut ditipu oleh si Juan dan pihak bandara ini, karena mereka merasa kayaknya dibohongin deh. Masa sih mereka melintasi waktu 37 tahun setelahnya gitu, mana mungkin hal itu terjadi ya. Jadi mereka tuh langsung melepaskan komunikasi, kayak mutusin komunikasi dengan Juan, dan mereka langsung lepas landas terbang ke udara lagi, dan mereka tidak pernah ditemukan lagi sejak saat itu. Setelah pesawat itu lepas landas dan sudah menghilang ya dari radar, si Juan ini pun akhirnya teringat dengan sebuah insiden. Jadi dia tuh kayak pernah dengar berita dulu waktu dia masih kecil gitu lah. Dia tuh pernah mendengar berita tentang hilangnya pesawat PAN AM 914 atau PAN AM 914 ya. Dan kejadian itu ada di tahun yang sama yang disebutkan oleh si pilot dan kopilotnya itu. Jadi si Juan itu akhirnya melakukan research. Juan akhirnya menghubungi bandara New York dan juga Miami dan bertanya apakah benar pada tahun 1955 pesawat yang bernama PAN AM 914 itu menghilang dan bangkainya itu tidak ditemukan gitu. Jadi ditanya, dan akhirnya pihak bandara dari New York pun mengonfirmasi bahwa pesawat tersebut memang benar-benar hilang dan dinyatakan kecelakaan dan tenggelam ke laut. Padahal
tidak ditemukan bangkai pesawatnya gitu. Jadi masih menjadi misteri gitu. Nah, setelah mendapatkan penjelasan itu, Juan pun hanya bisa terdiam. Dia masih tidak percaya dengan apa yang terjadi ya. Pesawat Pan Am 914 yang lepas landas pada tahun 1955 tiba-tiba saja muncul dan mendarat pada tahun 1992 guys. Untuk kasus pesawat yang kedua ini ceritanya tidak jauh berbeda, cuman ada yang beda dikit lah ya. Jadi pesawat yang kedua yang akan kita bahas adalah pesawat Santiago 513. Jadi ceritanya pada tanggal 4 September tahun 1954, pesawat Santiago 513 ini melakukan penerbangan dari Aachen, Jerman Barat dengan tujuan ke Porto Alegre, Brazil. Ini namanya sangat sulit sekali untuk disebutkan, jadi aku harus baca dan semoga saja pengejaannya benar ya. Jadi nanti akan aku tulis juga di sini supaya tidak salah-salah guys. Pesawat itu membawa sekitar 88 penumpang dan 4 kru pesawat. Dan nama pilot tersebut adalah Miguel Victor Curin. Entah penyebutannya benar atau tidak, aku tidak tahu. Jadi karena kita orang di Indonesia, kita sebut saja pilotnya ini dengan nama Miguel gitu. Kita sebut saja Miguel. Dan rute penerbangannya itu sebenarnya bukan rute yang baru ya. Jadi rute penerbangannya itu udah sering dia lalui, udah rutin gitu loh. Tapi entah mengapa setelah melewati Samudra Atlantik, tiba-tiba saja pesawat ini menghilang dari radar. Setelah dinyatakan menghilang, pencarian pun akhirnya dilakukan, tepatnya di koordinat akhir dari pesawat itu sebelum menghilang. Dan setelah dilakukan pencarian selama berhari-hari, bahkan setelah radiusnya diperluas gitu, pencariannya diperluas, mereka tidak menemukan bukti apapun. Jadi nggak ada jejak apapun, nggak ada bukti-bukti bekas adanya kecelakaan pesawat sama sekali guys. Jadi kasus itu masih menjadi misteri dan banyak juga orang yang beranggapan sama dengan kasus pesawat Pan Am 914 bahwa pesawat Santiago 513 ini mengalami kecelakaan dan tenggelam ke dasar laut sehingga bangkainya nggak kelihatan ya. Jadi kasus itu pun akhirnya ditutup dengan tidak ada endingnya sama sekali, masih ditutup dan masih menjadi misteri gitu loh. Singkat cerita, 35 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 12 Oktober tahun 1989, pesawat Santiago 513 ini tiba-tiba saja mendarat di Porto Alegre. Pesawat tersebut mendarat dengan kecepatan penuh dan sangat mulus dan membuat pihak bandara yang ada di sana sangat kebingungan dengan kedatangan dari pesawat Santiago ini. Karena bukannya pesawat ini sudah dinyatakan menghilang dan sudah dinyatakan mengalami kecelakaan di dasar laut, tapi kenapa tiba-tiba dia tuh muncul kembali guys. Jadi kaget lah ya. Jadi itu sama, hampir sama dengan kasus Pan Am tadi. Jadi ada pesawat tiba-tiba muncul dan pihak bandaranya itu kaget dengan kedatangan pesawat itu. Namun bedanya pada kasus pesawat Santiago 513, pihak bandara ini tidak bisa menghubungi pilot yang ada di dalam pesawat tersebut. Oleh karena itu pihak bandara langsung menelpon polisi untuk meminta bantuan. Dan terkejutnya mereka setelah dibuka ternyata di sana ada sekitar 88 penumpang dan 4 kru pesawat guys. Dan semuanya itu sudah dalam kondisi tidak bernyawa atau sudah meninggal semuanya. Dan yang lebih mengerikannya lagi, mereka sudah tinggal tulang belulang ya. Jadi semuanya tuh tengkorak aja yang tersisa guys. Jadi kayak orang yang udah meninggal selama 35 tahun guys sih. Jadi udah tulang aja gitu, nggak ada apa-apa lagi ya. Jadi mereka tuh kayak meninggal di dalam pesawat. Dan mereka baru sampai 35 tahun kemudian. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang mengendarai pesawat itu sampai mendarat di tujuan gitu loh. Padahal sang pilot dan kopilotnya bahkan sudah meninggal dan mereka berdua bahkan sudah menjadi tengkorak. Kasus hilangnya pesawat Santiago 513 dan pesawat Pan Am 914 menimbulkan banyak sekali kontroversi. Dan dari sana bermunculan banyak sekali teori konspirasi. Ada yang mengatakan bahwa pesawat tersebut memang mengalami kecelakaan. Jadi pesawat tersebut mengalami kerusakan sehingga tidak bisa, ya mungkin salah satu mesinnya rusak dan mereka juga tidak bisa meminta bantuan. Jadi pada akhirnya mereka pun terjatuh dan tenggelam di lautan. Namun ada juga yang mengatakan bahwa pesawat tersebut menghilang karena melewati segitiga Bermuda. Jadi ada, kalau kalian tahu, jadi pastinya kalian juga tahu ada istilah segitiga Bermuda itu
lautan lah ya. Ada juga yang mengatakan bahwa pesawat ini hilang karena dicuri oleh alien. Jadi ada alien gitu, terus ya seperti di film-film gitulah ya. Jadi pesawatnya itu kayak diculik gitu dan tiba-tiba saja menghilang gitu dari langit dan tidak pernah ditemukan lagi. Kemudian pesawatnya itu dikembalikan 37 tahun kemudian. Ya, tidak masuk akal, cuman itu teori-teori yang beredar. Dan yang lebih gilanya lagi, ada teori yang mengatakan bahwa pesawat-pesawat itu hilang karena memasuki dimensi yang ada di langit. Jadi ada semacam dimensi gaib gitu, dan mereka masuk sana dan tidak pernah kembali. Dan setelah itu mereka kembali 37 tahun kemudian. Ya, walaupun tidak ada teori yang masuk akal sampai sekarang, cuman itu teori-teori yang beredar ya. Jadi kalian bisa tuliskan pendapat kalian sendiri tentang fenomena hilangnya pesawat ini. Apakah ada teori-teori yang memungkinkan kenapa pesawat ini bisa hilang dan bisa kembali berpuluh-puluh tahun kemudian gitu? Apakah ada yang bisa menjelaskan gitu? Karena aku masih bingung juga ya. Dan sebelum kalian berdebat di kolom komentar tentang kebenaran cerita ini, saya akan luruskan dulu bahwa dari pihak Kominfo sudah menjelaskan bahwa cerita Pen AM 914 itu adalah cerita hoax ya. Jadi itu cerita yang dikarang oleh seseorang dan bahkan ceritanya itu sudah menjadi film guys. Jadi sebenarnya itu hanya dikarang saja dan tidak benar-benar terjadi karena setelah dilakukan riset, penerbangan Pen AM 914 itu tidak ada dan dia tidak pernah menghilang guys. Tapi aku belum tahu kabarnya tentang pesawat Santiago 513. Apakah itu juga merupakan cerita hoax atau kisah nyata, aku kurang tahu juga. Jadi ya kalian bisa cari tahu sendiri karena aku juga nggak dapat infonya gitu lah. Jadi intinya cerita-cerita itu masih menjadi misteri sampai sekarang dan belum terpecahkan. Dan sepertinya cukup sampai di sini dulu untuk cerita hari ini. Ceritanya lumayan panjang dan sangat menarik untuk dibahas. Jadi semoga kalian juga suka dengan cerita ini. Dan kalau kalian suka, nanti saya akan bahas cerita-cerita lainnya, cerita horor, cerita misteri, dan cerita-cerita psikopat, mungkin kasus-kasus pembunuhan gitu, nanti akan saya bahas. Jadi kalian juga bisa komentar di bawah tentang cerita apa lagi yang ingin saya bahas, nanti akan saya baca dan akan saya pertimbangkan akan saya bahas atau tidak ya. Oke, itu aja, sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Bye bye.